Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Arwen Punya Cerita. Tempatnya cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo Sobat, dengan Arwen CTB di sini, author yang menulis sekaligus membacakan cerita untuk kamu. Semoga kamu suka ya dengan cerita yang aku bawakan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Arwen Punya Cerita dan follow sosial media di Facebook, Instagram, TikTok @arwenctb. Dadah! Mari mendengarkan kelanjutan novel Bersaing di SMA karya Arwen CTB. Bagian akhir, perpisahan dan kisah romantis. Selamat mendengarkan. Mah, Quina setuju pindah sekolah. Terkejut, meski Hesti juga cukup senang dengan keputusan sang anak, akhirnya setelah beberapa hari berselisih paham, mereka sampai pada satu kesamaan. Sama-sama setuju untuk pindah sekolah. Kamu serius, Queen? Sudah dipertimbangkan? Tanya Hesti memastikan. Yang ditanyai mengangguk. Meski terlihat sedih dan mulai menangis, Mama memahami kalau Quina telah memutuskan sesuatu yang sulit. Meski mungkin itu yang terbaik, wanita itu bangkit dari tempat duduk untuk kemudian memeluk buah hatinya. Gak apa-apa Quina, di sekolah baru nanti kamu akan punya banyak teman, hibur sang mama. Lagi-lagi itu yang dikatakan. Sama seperti ketika meminta Quina untuk ikut pindah ke Bekasi. Nyatanya, Quina justru harus mengalami banyak kesulitan, banyak kesedihan dan beban. Terlebih sesuatu yang teramat menyakitkan hati. Dalam pelukan mamanya, Quina kembali mengingat kejadian siang tadi. Quina baru selesai dari toilet ketika dia mendengarkan suara yang akrab di telinga. Gadis itu berhenti di lorong menuju toilet dan mencuri dengar suara yang berasal dari selasar. Gak usah ngikutin gue terus bisa? Gak bisa. Bisa pergi gak sih? Anyalah, gue suka sama lo, serius, beneran, suka. Saat mengintip dari balik dinding, Anyala sedang menatap Aska. Mereka berdua diam, saling berhadapan, seolah jawaban Anyala adalah hal yang sangat dinanti oleh Quina. Jantungnya mengalami akselerasi detak yang melonjak tajam. Bercandanya nggak lucu, jawab Anyala ketus. Quina terus melelehkan air mata dalam pelukan mama. Gadis itu terus menyalahkan diri. Seharusnya dia tahu kalau selama ini Aska menyukai Anyala. Seharusnya Quina sadar tidak mungkin Aska mencium Anyala tanpa alasan, meskipun itu dapat menyelamatkan dirinya dari amukan Anyala. Seharusnya Quina tahu kalau kebersamaannya dengan Aska hanya berarti sepihak bagi Quina saja. Atau apakah Quina juga salah karena telah terlalu berharap, terlalu terbawa perasaan dengan semua yang diberikan Aska? Apakah Aska tidak menyadari kekaguman dan rasa sayang yang begitu besar dari diri Quina? Dengan cara apa lagi Aska akan mampu membaca hatinya dan berusaha membalas perasaan Quina? Ma,
Untuk berkata-kata saja, gadis itu sudah tidak mampu. Seluruh kesedihannya menyumbat arus di dalam perbendaharaan kata miliknya. Rasa sakit itu membungkam Quina, membuatnya hanya mampu mendapatkan sesak di dada. Lalu air mata adalah bahasa paling mudah sekaligus paling sulit yang bisa diungkapkan olehnya. "Iya, Queen, kita pindah ya sayang." Hesti mengelus-elus punggung gadis 16 tahun itu, berharap dapat sedikit meredakan gejolak di hati Quina. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Quina tahu apa itu jatuh cinta, sekaligus juga memahami rasanya patah hati. Pelajaran paling berharga yang tidak akan dilupakannya. Serangkaian kenangan manis dan pahit yang dia dapatkan dari seseorang bernama Atarazka. Anyala berdiri di depan Quina yang masih duduk di bangkunya, sementara teman-teman kelas yang lain keluar. Quina tampak seperti orang sakit bagi Anyala, pucat dan sangat tidak berdaya. "Lo sakit? Apa pedulimu?" "Dengar ya Quina, gue cuma mau minta maaf atas semua yang pernah gue perbuat sama lo. Itu doang kok." "Heh?" Quina tersenyum sinis. Hatinya mengibarkan bendera perang. Tak ada kata maaf untuk Anyala. Ditambah dia adalah orang yang telah memenangkan Atarazka. Bagi Quina, perasaannya pada Anyala adalah selamanya benci. Tertulis dengan tinta merah, bergaris bawah, tebal, dan dicetak miring. Quina memasukkan buku dan pulpennya ke dalam tas, lalu dia bangkit berdiri menentang Anyala. "Gak bakal ada maaf buatmu, Anyala." Gadis itu berjalan keluar kelas, cepat dan sangat terarah. Tidak lagi terlihat gejala lemah lesu, sebab sekarang dia sudah cukup kuat. Quina keluar dari gerbang sekolah meski diperingatkan oleh satpam. Dia tetap berjalan menjauh, mencoba melupakan semua yang pernah terjadi di sekolah itu. Meski sangat singkat, tetapi sangat berkesan. Air mata Quina mulai kembali menetes dalam perjalanan pulang, mempertanyakan lagi pada dirinya sendiri. Dapatkah dia melupakan kebun urban di atap sekolah? Tentang seorang murid yang sangat unik bertani di atap sekolah. Dapatkah dia melupakan semua kejadian buruk yang disebabkan oleh Anyala, Mia, dan Nana? Lalu dengan cara apa Quina akan melupakan perasaannya sendiri? Tentang hati yang berbunga-bunga, tentang perhatian dan kepedulian Azka, tentang seseorang yang menolongnya di saat Quina nyaris putus asa. Bagaimana bisa? Akan tetapi, apapun yang akan terjadi, tidak peduli kalau besok tanggal merah atau bukan, tidak peduli kalau sekolah itu masih berdiri kokoh atau runtuh, Quina telah memutuskan tidak akan pernah kembali ke sana. Bagaimana Quina akan bisa menutup lembar cerita di SMA itu? Di bawah langit sore, Azka membawa Anyala berkendara dengan sepeda motor. Setelah berjanji akan menceritakan semua tentang Kevin, Anyala setuju untuk ikut. Untuk itu, Anyala membolos kelas
Kak Kika. Jalanan di Bekasi selalu macet di sore hari. Untuk sampai di tempat tujuan, Azka mencari jalan-jalan alternatif. Beruntung dia begitu hafal akan daerah tempat tinggalnya. Azka memarkir motornya di jembatan yang melengkung di atas jalan tol. Mereka bisa mengobrol dengan leluasa di sana. Anyala tidak ingin membuang waktu. Dia langsung mencecar Azka dengan sederet pertanyaan. Jadi kan dulu gue bentuk tim buat pemilihan ketua OSIS. Itu gue yang sebenarnya mencalonkan diri. Masa? Cuma gue pikir gue bakalan sibuk di kebun. Terus gue nawarin siapa aja di tim buat maju. Jadinya Kevin yang jadi calon. Waktu itu Kevin janji bakalan ngelakuin hal baik buat gue. Saat pemilihan paskib. Iya Anya, itu adalah balasan buat pengorbanan gue sebelumnya. Gue ngerti sekarang. Anya, gue jujur benci banget sama Kevin sekarang. Karena dia jahat sama kamu. Makasih udah mau tetap deket sama gue, Kak. Di saat semua orang ngejauhin gue. Saat mengucapkan itu, Anyala mengingat papa, mencari alasan mengapa pria itu meninggalkannya. Juga mama. Aku beneran suka sama kamu, Anyala. Kenapa? Padahal aku bukan orang yang baik, balas Anyala. Siapa bilang? Bagiku kamu orang yang baik. Aku pernah pergi sama Kevin loh. Nggak peduli. Aku tahu kamu gak pernah suka sama Kevin. Anyala bergeming. Mendapatkan ungkapan hati dari seseorang bukan hal pertama baginya. Namun kalau orang itu adalah Azka yang selama ini dikenal baik, rasanya sungguh berbeda bagi Anyala. Ya udah gimana? Tanya Azka bingung. Ya gimana ya, aku rasa aku gak cukup baik untuk disukai seseorang. Sekarang pun aku gak punya teman. Dan asal kamu tahu Kak, papa aja pergi ninggalin aku. Kehidupan ini terkadang memang teramat gelap. Namun akan selalu ada cahaya. Cahaya kehidupan itu datang bukan dari bintang di langit, melainkan bintang di hatiku, Anya. Anyala Hayati, artinya cahaya kehidupan kan? Anyala menatap Azka, dalam dan hikmat. Kamulah cahaya itu, Anyala. Di bawah langit senja yang semakin menua, ada kesepakatan dalam diam. Ada sepasang hati anak manusia yang tertaut. Di bawah langit senja yang semakin menua, Anyala setuju untuk menyerahkan hatinya pada Atarazka. Sebagaimana mereka telah setuju untuk ditempa bersama saat menjadi paskibraka. Seperti itu pula hari-hari yang akan mereka jalani bersama. Susah, senang, semua ada untuk dibagi. Anyala, kamu pasti gak nyangka betapa senangnya aku saat tahu kamu adalah orang yang menolongku dulu, ungkap Azka kemudian, mencairkan kebekuan yang mendamaikan sekaligus mendebarkan. Aku gak kenal kamu sebelumnya, kan udah pernah kubilang kamu cuma kakak kelas. Awalnya aku juga ngira gitu. Tapi semua berubah saat kamu ngajak aku ke makam Kak Nita. Kita gak pernah tahu kebaikan mana yang akan orang ingat. Sejak saat itu, aku jadi orang yang lebih baik. Karena Kak Nita. Karena Kak Nita? Kamu kenal Kak Nita? Kamu gak ingat? Dulu ada seorang bocah dekil yang dipalak di pasar.
Saat itu ada sepasang anak orang kaya memakai gaun yang cantik-cantik. Dengan berani mereka melempari anak-anak nakal itu dengan tomat busuk tanpa takut gaun mereka kotor. Untuk menolongku, Ataraska menghadapkan wajahnya ke langit, berkedip-kedip beberapa kali, berusaha agar air matanya tidak jatuh. Sementara Anyala menyimak dengan bingung, serta tidak sabar. Aku juga sedih saat tahu salah seorang dari gadis itu telah tiada, Anya. Padahal dia adalah orang yang mengajarkanku kebaikan. Kak Nita, jadi mawar di makam Kak Nita? Ataraska mengangguk. Aku sempat ingin menanam mawar yang banyak untuk Kak Nita, tapi gagal. Setidaknya kamu mencoba, Kak. Aku sangat berterima kasih. Kak Nita juga mengajarkanku untuk jadi baik, meski aku kerap mengabaikan pesannya. Untuk pertama kalinya, dengan sukarela Anyala membiarkan seseorang menggenggam tangannya, menerima ungkapan hati Azga pada dirinya. Ternyata dia bukan cuma kakak kelas, melainkan seseorang yang dekat di hati Anyala. Ayo kita pulang, Anyala. Anyala mengangguk setuju. Mama pasti sudah menunggu. Tamat. Wah, terima kasih buat sobat yang sudah mengikuti cerita ini ya. Dari awal sampai akhir, semoga cerita ini menghibur dan dapat sedikit membawa kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa ikuti cerita Mimin yang lain dan ada cerita baru ya selanjutnya. Tetap dukung terus channel Mimin dan jangan lupa follow juga sosial media di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok @arwenctb. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah!